Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan tentu semangat Sumpah Pemuda membuat kita tetap kuat, tetap teguh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu kami datang mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah firman ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Kami menjadi kuat dan teguh, dan kami sungguh-sungguh menyaksikan kehendak-Mu melalui firman yang kami baca dan renungkan ini. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 31. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita dibenarkan karena iman. Dibilang malolo belana kapatonganan. Siapa yang disebut orang benar? Saudara, pandangan manusia secara umum adalah bahwa orang-orang yang hidup sehari-harinya dekat dengan kehidupan agama dan mempraktekkan ritual dan ajaran agama serta tampak dalam perhidupnya adalah orang benar. Tentu orang yang hidup dalam ritual agama, ibadah, dapat menjadi tanda yang mencirikan orang benar. Namun, hal-hal itu bukanlah jaminan pasti bahwa mereka adalah sungguh-sungguh orang benar. Saudara-saudara yang kekasih, isi surat Roma pasal 3 ayat 21-33 memberi keterangan tentang jemaat di Roma yang masih ada dalam keyakinan
bahwa orang benar dijaminkan dengan menaati hukum Taurat. Ya, Paulus meluruskan pandangan itu dan dengan tegas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun dalam kolong langit ini yang benar, dan orang dibenarkan hanya oleh satu jalan, yaitu kasih karunia yang dianugerahkan dengan cuma-cuma. Dan hal itu telah nyata melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, hanya satu jalan untuk menjadi orang benar, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Dan orang yang beriman kepada Kristus secara benar pastilah mengetahui untuk berbuat baik dan dapat memperlihatkannya dalam berbagai bentuk kehidupan secara benar sesuai ajaran Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, menjadi sebuah sukacita bagi kita yang mendapat anugerah pembenaran itu, sehingga kita pantas bermegah sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Satu-satunya yang harus menjadi alasan kita untuk bermegah adalah karena respon dengan iman kasih karunia yang telah dianugerahkan di dalam Kristus. Ya, itulah yang membuat kita boleh bersukacita. Hanya dengan yakin, dengan percaya pada Kristus, kita memperoleh pembenaran dan kita hidup dalam pembenaran itu. Saudara, teruslah beriman, teruslah percaya bahwa sungguh Kristus telah menebus kita dan kita menjadi orang benar, orang yang memiliki iman teguh untuk menghadapi kehidupan ini, untuk kuat dalam berbagai tantangan, dan untuk selalu mensyukuri nikmat karunia Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini selalu mengambil bagian dalam hidup kami. Kami percayakan seluruh keberadaan kami dalam kuasa Tuhan, bahwa Tuhan mengatur langkah-langkah hidup kami, bahwa Tuhan menuntun kami, bahwa Tuhan mengasihi keluarga kami, anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, memberikan damai sejahtera, kekuatan, keteguhan di dalam menghadapi hidup ini. Engkau tidak jauh dari hidup kami, Engkau tidak membiarkan kami, tapi kasih-Mu selalu indah dalam hidup kami. Engkau berkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang masih terus bergumul dengan banyak masalah yang tentu tak dapat kami sebutkan satu persatu, hadirlah Engkau menopang mereka, agar mereka kuat dan kokoh menjalani kehidupan ini. Tuhan kasihi kami, berkati kami. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu dalam jemaat dimanapun mereka terus melayani dan menuntun jemaat mengenal Kristus. Tuhan terus memberkati pemerintah kami. Tuhan terus mengasihi kami agar kami tetap kuat menghadapi masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan ini, Engkau berkati hidup mereka agar mereka kuat dan kokoh berada dalam Kristus, mensyukuri karunia dari Kristus, dan kami akan selalu merasakan kehangatan cinta kasih daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami membawa semuanya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga saudara-saudara diberkati dengan firman ini dan tetap semangat menjalani hidup ini. Kasih Tuhan bersama dengan saudara dimanapun saudara berada. Salam sehat, Tuhan memberkati.